Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Good morning everybody. How are you today? Fine. Everybody is okay? Okay, right. Okay. Pagi ini Bapak akan merangkan tentang naratif teks. Ada yang tahu naratif teks itu apa, anak-anak? Cerita, dongeng, fable, cerita rakyat. Nah, sudah tahu kan? Nah, setelah pemaparan nanti, Bapak berharap agar masing-masing mempraktekkan di depan. Atau kelanjutannya akan kita coba dengan materi telling story. So you have to standing in front of class and then tell your story to the audience. Okay, right? Okay. Baik. Sebelum itu, silakan anak-anak diperhatikan materi yang akan Bapak sampaikan. What is narrative? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Ya, contohnya Cinderella. Narrative text is to tell the story of something or someone from the past event. Jadi anak-anak, naratif teks itu adalah bisa dikatakan cerita rakyat, cerita dongeng, atau fable, atau sejenisnya. Oke, kita lanjut. Kita bahas tentang structure text. Structure text, untuk mengetahui structure text dari naratif teks itu sangatlah penting. Jika kita ingin membaca terlebih dahulu saat menulis teks narasi yang baru, kita memiliki struktur teks narasi yang baik. Lihat struktur naratif teks di samping. Untuk naratif teks, anak-anak, itu ada beberapa bagian. Pertama, orientation. It is about the opening of the paragraph where characters, place, and time are introduced in the story. Adalah sebuah paragraf pembuka yang berisi pengenalan tokoh, tempat, waktu dalam sebuah cerita. Misalnya tokoh. Contohnya Cinderella. Tempatnya small village. Kapan? A long time ago. Once upon a time. Okay. Yang kedua, complication. Nah, untuk naratif teks itu ada struktur teksnya, complication, where the problem of characters of the story appears and go to climax, di mana terjadi masalah di cerita itu. Ada masalah yang muncul oleh tokoh dalam cerita sehingga sampai persoalannya klimaks. Nah, itu contoh-contohnya. Oke, berikutnya. And the third, resolution, where the problem of characters of the story is being solved. Masalah selesai. Masalah terselesaikan, baik secara happy ending maupun tidak. Dan yang keempat, ini opsional. Ada yang namanya reorientation atau coda. Bagian ini merupakan bagian akhir dari cerita, yang isinya merupakan nilai moral dari suatu cerita. Oke. Language features of narrative text adalah, nah ini unsur-unsur kebahasaannya anak-anak. Unsur-unsur kebahasaan biasanya kita di sini mempelajari tentang penggunaan grammar. Ada beberapa bagian yang sudah dipilah. Yang pertama menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Contoh kill, drunk, when, etc. Kemudian menggunakan adverb of time. Contohnya once upon a time, one day, etc. Oke, berikutnya menggunakan time conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian, menggunakan when, then, suddenly, etc. Dan menggunakan specific characters. Maksudnya, the characters of the story is specific, not general. Biasanya di dalam cerita itu spesifik tokoh karakternya,
tidak secara umum. For example, Cinderella, Alibaba, etc. Oke, next, language features yang lain seperti direct speech. Penggunaan direct speech itu ada, yaitu to make the story lively. Contoh cerita lain misalnya Snow White said, "My name is Snow White." Oke, language features yang lain, adverbial phrase and adjective. Adverbial phrase adalah kelompok kata yang terdiri dari adverb dengan qualifier to, very, so, enough. Oke. Sedangkan adjective adalah kata sifat yang berfungsi untuk mendeskripsikan seseorang. Oke, baik, lanjut. Oke. Nah, ini adalah gambaran awal, gambaran sederhana tentang narrative text. So, okay, I hope all of you can tell the story again in front of the class. Okay, right? Okay, you can try at your home. Okay, but don't worry about your spelling. Okay, you don't have to sound like American people. You don't have to sound like British people. But you have to sound like it's you when you're telling the story in front of the class, in front of the audience. Oke, untuk berikutnya materi, silakan anak-anak cari contoh naratif teks yang lain. Mungkin bisa bawang putih, bawang merah, contohnya, atau timun emas. Nah, silahkan. Okay, translate them into English, and then you can try to speaking, can try to telling the story again in front of class next week. Okay, right? Okay, untuk pemaparan singkat seperti itu saja dulu anak-anak. Berikutnya, next week, you can try. Okay, all of you, one by one, try to telling the story about narrative text. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.